Di dunia laboratorium klinis, setiap tes dimulai dengan persiapan yang cermat. Langkah dasar ini bukan hanya tentang mengumpulkan alat, ini tentang memastikan akurasi, keamanan, dan efisiensi. Untuk tes waktu perdarahan menggunakan metode Duke, persiapan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Bayangkan sebuah meja laboratorium baja tahan karat yang bersih. Di atasnya kita dengan hati-hati menata semua barang yang diperlukan. Setiap alat memiliki tujuan tertentu dan menyiapkannya mencegah penundaan setelah prosedur dimulai. Pengaturan yang terorganisir ini mencerminkan profesionalisme dan standar tinggi yang kami junjung tinggi di lingkungan medis, memastikan alur kerja yang lancar dari awal hingga akhir. Item pertama yang kami letakkan di nampan steril kami adalah lancet. Ini adalah alat kecil, steril, sekali pakai yang dirancang untuk membuat tusukan yang cepat dan terstandarisasi. Kami memilih lancet yang menciptakan kedalaman tertentu, biasanya sekitar 3 mm, untuk memastikan tes konsisten untuk setiap pasien. Di sampingnya, kami memiliki stopwatch, jantung dari proses waktu kami. Akurasinya tidak dapat ditawar karena seluruh hasil tes bergantung pada pengukuran durasi perdarahan secara tepat. Kami juga meletakkan beberapa kertas saring bundar yang bersih. Kertas-kertas ini sangat mudah menyerap dan penting untuk menyeka darah tanpa mengganggu pembentukan bekuan. Di samping alat-alat utama ini, kami memiliki alat keselamatan dan kebersihan yang penting. Wadah bola kapas steril yang direndam dalam alkohol 70% siap untuk mendisinfeksi kulit pasien. Langkah ini sangat penting untuk mencegah potensi infeksi di lokasi tusukan. Kami juga memiliki bola kapas kering dan steril untuk memberikan tekanan setelah tes selesai. Sepasang sarung tangan medis adalah suatu keharusan bagi flebotomis atau teknisi laboratorium. Sarung tangan melindungi pasien dan profesional kesehatan dari potensi kontaminasi silang. Prinsip dasar tindakan pencegahan universal dalam pengaturan medis apapun. Terakhir, kami menyiapkan komponen administrasi dan pembuangan. Lembar kerja laboratorium atau formulir pasien diletakkan di dekatnya, siap untuk mencatat hasil segera setelah tes. Benar sangat penting untuk dokumentasi ini. Yang paling penting, kami memiliki wadah benda tajam yang ditunjuk. Biasanya kotak tahan tusukan berwarna kuning cerah atau merah. Ini untuk pembuangan lancet bekas yang aman. Kami juga memiliki kantong biohazard terpisah untuk bahan yang terkontaminasi lainnya, seperti kertas saring yang berlumuran darah dan bola kapas bekas. Pemisahan limbah yang cermat ini adalah bagian penting dari protokol keselamatan laboratorium dan pengendalian infeksi. Proses ini dimulai bukan dengan jarum, tetapi dengan komunikasi yang jelas dan tenang. Ketika pasien duduk dengan nyaman, langkah pertama adalah menjelaskan prosedur dengan istilah sederhana. Kami mengatakan sesuatu seperti, hari ini kita akan melakukan tes sederhana untuk melihat seberapa cepat tubuh Anda menghentikan pendarahan dari luka kecil. Saya akan membuat tusukan yang sangat kecil di ujung jari Anda, dan itu akan selesai dalam beberapa menit. Penjelasan ini membantu mengurangi kecemasan yang mungkin dirasakan pasien. Membangun kepercayaan ini sangat penting, karena pasien yang tenang cenderung tidak mengalami perubahan fisiologis, seperti peningkatan tekanan darah, yang berpotensi memengaruhi hasil tes. Setelah pasien memahami dan menyetujui, kami melanjutkan dengan mempersiapkan lokasi. Kami biasanya memilih ujung jari ketiga atau keempat tangan yang tidak dominan. Area ini kurang kapalan dan umumnya kurang sensitif daripada jari telunjuk atau ibu jari. Kami meminta pasien untuk meletakkan tangannya di permukaan yang stabil. Kemudian kami mengambil bola kapas segar yang direndam dalam alkohol 70% dan dengan kuat menyeka ujung jari yang dipilih. Gerakan pembersihan melingkar, bergerak dari tengah keluar, memastikan area tersebut didisinfeksi secara menyeluruh. Langkah ini sangat penting untuk mencegah bakteri pada kulit masuk ke luka kecil yang akan kita buat. Setelah membersihkan ujung jari dengan alkohol, kita harus menunggu. Ini adalah langkah kecil tapi sangat penting. Kita perlu membiarkan alkohol mengering sepenuhnya. Mengeringkannya dengan bola kapas lain akan memperkenalkan kembali kontaminan, dan melanjutkan saat masih basah dapat menyebabkan sensasi menyengat bagi pasien saat tusukan dibuat. Lebih penting lagi, sisa alkohol dapat mengganggu hasil tes dengan mengencerkan darah dan memengaruhi proses pembekuan alami. Kesabaran di sini memastikan kenyamanan pasien dan akurasi pengukuran waktu pendarahan. Kami hanya menunggu sekitar 30 detik sampai kulit terlihat kering.
Dengan lokasi yang sudah disiapkan, kami siap untuk tusukan. Kami membuka tutup lancet baru yang steril, memastikan kami tidak menyentuh ujungnya. Tangan pasien tetap rileks. Tes yang sebenarnya akan segera dimulai. Teknisi memegang jari pasien dengan lembut namun kuat untuk mencegahnya bergerak. Tindakan selanjutnya akan cepat dan tepat menandai dimulainya waktu. Seluruh fase persiapan ini, dari penjelasan hingga saat sebelum tusukan, menjadi dasar untuk tes diagnostik yang berhasil dan dapat diandalkan, semuanya sambil memprioritaskan kesejahteraan dan kenyamanan pasien. Momen tusukan adalah awal yang penting dari tes. Dengan ujung jari yang didisinfeksi siap, teknisi memegang lancet steril dan membuat tusukan cepat dan kuat pada bantalan berdaging jari. Tujuannya adalah tusukan yang bersih sekitar 3 mm dalamnya, cukup untuk menghasilkan aliran darah bebas tanpa pemerasan berlebihan. Seketika tetesan darah pertama muncul, teknisi menekan tombol mulai pada stopwatch. Sinkronisasi ini sangat penting. Penundaan antara munculnya darah dan memulai pengatur waktu dapat menyebabkan hasil akhir yang tidak akurat. Tes sekarang secara resmi sedang berlangsung. Sekarang proses ritmis dan lembut dimulai. Setiap 30 detik, dipandu oleh stopwatch, teknisi mengambil selembar kertas saring bundar dan dengan ringan menyentuh tepinya ke tetesan darah. Sangat penting bahwa kertas hanya menyentuh darah, bukan kulit itu sendiri. Menekan kertas ke kulit atau memeras jari untuk mendapatkan lebih banyak darah dapat mengganggu sumbat trombosit halus yang mulai terbentuk. Ini akan secara artifisial memperpanjang waktu perdarahan dan membatalkan tes. Tujuannya adalah hanya untuk menyerap darah yang telah mengumpul, memungkinkan kita untuk melihat kapan aliran berhenti secara alami. Proses menyeka darah setiap 30 detik ini berlanjut. Dengan setiap penyeka, teknisi menggunakan tempat baru yang bersih pada kertas saring atau selembar kertas baru sepenuhnya. Ini menciptakan serangkaian bercak darah. Seiring berjalannya tes, mata yang terlatih akan melihat bahwa ukuran bercak darah pada kertas saring secara bertahap menjadi lebih kecil. Ini adalah indikasi visual bahwa mekanisme hemostatik tubuh bekerja. Trombosit berkumpul di lokasi cedera, membentuk sumbat, dan memperlambat aliran darah. Ukuran bercak yang semakin kecil adalah tanda positif bahwa perdarahan mulai terkendali. Prosedur berlanjut dalam ritme stabil 30 detik ini. Teknisi tetap fokus mengamati stopwatch dan jari pasien. Kertas saring menjadi catatan visual dari proses perdarahan, menunjukkan jejak bercak darah yang berkurang ukurannya seiring waktu. Pendekatan menyeka yang cermat dan tidak menyentuh ini adalah inti dari teknik metode Duke. Ini menghormati proses pembekuan alami tubuh, memungkinkan sitaan sikuriawid. Momen tercetekis ketika perdarahan berhenti sepenuhnya, titik yang kita tentukan dengan teknik menyeka yang cermat ini. Tes berakhir pada saat yang sangat spesifik, ketika kertas saring setelah disentuh ke lokasi tusukan, bersih tanpa jejak darah segar. Seketika ini terjadi, teknisi menghentikan stopwatch. Waktu yang ditampilkan pada stopwatch adalah waktu perdarahan akhir. Misalnya, jika pendarahan berhenti setelah penyeka ke-7, waktu yang dicatat adalah 3 menit 30 detik. 7 penyeka dikalikan 30 detik. Waktu akhir ini kemudian dicatat dengan hati-hati pada lembar kerja laboratorium pasien bersama dengan tanggal, waktu, dan detail identifikasi pasien, memastikan catatan yang jelas dan permanen. Menafsirkan hasilnya adalah langkah selanjutnya. Untuk metode Duke, waktu perdarahan normal berada dalam kisaran 2 hingga 5 menit. Jika hasil pasien berada dalam jendela ini, umumnya menunjukkan bahwa trombosit mereka berfungsi dengan benar dan proses hemostasis awal mereka utuh. Hasil yang lebih lama dari 5 menit dianggap memanjang dan dapat menunjukkan masalah potensial, seperti jumlah trombosit rendah, trombositopenia, gangguan fungsi trombosit seperti penyakit von Willebrand, atau efek obat-obatan tertentu seperti aspirin. Hasil ini tidak memberikan diagnosis akhir, tetapi merupakan alat screening penting yang memperingatkan dokter untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah waktu dicatat, prioritas utama kami beralih kembali ke perawatan langsung pasien. Kami mengambil bola kapas steril kering yang baru dan memberikan tekanan kuat dan langsung ke lokasi tusukan. Kami meminta pasien untuk menahannya di sana selama beberapa menit. Tekanan ini membantu memastikan bahwa luka kecil tertutup sepenuhnya dan tidak akan mulai berdarah lagi setelah mereka meninggalkan lab.
Setelah kami yakin pendarahan telah berhenti sepenuhnya, kami dapat menempelkan perban perekat kecil untuk melindungi area tersebut dan menjaganya tetap bersih. Tindakan sederhana ini memberikan kenyamanan dan penutupan bagi pasien. Akhirnya, kami membahas masalah keamanan dan pembersihan. Profesionalisme di laboratorium meluas ke cara kami menangani limbah. Lanset bekas segera dan dengan hati-hati dibuang ke wadah benda tajam yang ditunjuk untuk mencegah cedera tusukan jarum yang tidak disengaja. Semua barang lain yang terkontaminasi, termasuk kertas saring yang berlumuran darah dan bola kapas bekas, ditempatkan ke dalam kantong limbah biohazard. Sarung tangan dilepas dan juga dibuang ke dalam kantong biohazard. Area kerja kemudian dibersihkan dengan disinfektan, menjadikannya bersih dan aman untuk pasien berikutnya. Kepatuhan ketat terhadap protokol keselamatan ini tidak dapat ditawar dan melindungi semua orang di lingkungan klinis.